Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlainia dengan NIM 180604022323130 dari kelas S2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi ayat hadis ekonomi. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang konsep distribusi. Di dalam surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhi qurba walitama wa masakina wa banis sabil kaila yakuna dulatan baina ya minkum wa ma atakum umur rasulu fahduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Arti ayat tadi adalah serta rampasan atau fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang konsep etos kerja dan kewirausahaan di dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikunna bima'rufi aw farikunna bima'rufi wa ashidu dawa adli minkum wa'aqimus syahadata lillah Dalikum yu'adu biman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Arti ayat tadi adalah apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang memutuskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang konsep filantropi di dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birri hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Arti ayat tadi adalah kami sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikannya. Arti ayat tadi adalah kami sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang konsep manajemen di dalam surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbiru amra minas sama'i ila ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udu. Arti ayat tadi adalah dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
Selanjutnya ayat Al-Quran tentang konsep akad transaksi di dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Arti ayat tadi adalah apabila engkau Nabi Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu tabir yang tertutup antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat. Selain ayat Al-Quran, terdapat hadis yang membahas konsep-konsep tersebut. Yang pertama, hadis tentang konsep distribusi, yaitu hadis riwayat Ahmad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Man ikhtara hukmratan yuridu ayyu'liya biha ala muslimina fahuwa khatibun. Arti hadis tersebut adalah siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan memecah orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Selanjutnya, hadis tentang konsep etos kerja dan kewirausahaan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim U'tu ajrahu qabla an yakhjifa harakuhu. Hadis tersebut berarti berikanlah kepada seorang pekerja upah sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya hadis tentang konsep filantropi di dalam hadis riwayat Al-Khatib yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dubu an arodikum bi amwalikum. Hadis tersebut berarti lindungilah kehormatan kalian dengan harta benda kalian. Hadis riwayat Al-Khatib. Selanjutnya hadis tentang konsep manajemen di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Hadis tersebut berarti sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, yaitu tepat, terarah, jelas, tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya hadis tentang konsep akad transaksi di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i hasadi wa an bai'i gharari. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasan dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim.